Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Saiful Mikdar. Saya dari kelompok 3 bersama Arum Cahaya Sari di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 5 pokok kaidah Qawaid Fiqhiyah. Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama ini pada dasarnya berpangkal pada 5 kaidah pokok yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang yang disebut dengan istilah al-qawaid al-khawas. Nah, kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidihah. Secara etimologi, al-umuru ini tuh bentuk jama dari al-amru yang artinya perbuatan, dan secara terminologinya itu perbuatan baik secara tingkah laku maupun ucapan yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud pekerjaan yang dilakukan. Jadi makna kaidah al-umuru bimaqasidihah ini tuh segala sesuatu yang tergantung dengan tujuannya. Nah, landasan dari kaidah al-umuru bimaqasidihah ini dalam Al-Qur'an surat Abainah ayat 5 tentang keharusan dalam niat, yang artinya itu mereka orang-orang kafir tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah seraya memurnikan keikhlasan dalam beragama. Dan hadis dalam riwayat As-Sitta itu yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Adapun cabang kaidah dari al-umuru bimaqasidihah yang pertama, nah pengertian diambil dari tujuannya, bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Contohnya itu kayak gini, saya akan menghibahkan barang ini untuk kamu selamanya, tapi kasih saya 1 juta. Nah, kata hibah di sini itu bukan akad hibah, tapi akad jual beli dengan segala akibatnya. Lalu, cabang kaidah yang kedua itu apabila adanya perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati itu, maka yang dianggap benar itu yang di dalam hati. Nah, contohnya, jadi aku tuh mengambil air itu mau wudu. Nah, tapi pas di dalam ucapannya itu aku mau mendinginkan tubuh, maka yang dianggap benar yang di dalam hati. Jadi yang dalam hati itu yang wudu itu sah gitu wudunya. Dan yang terakhir itu, jadi tidak wajib niat dalam setiap bagian, tapi wajib niat dalam keseluruhannya gitu yang dikerjakan. Contohnya gini, jadi aku mau sholat, ya udah niat sholat aja, jadi tidak ada niat di dalam setiap perubahan rukunnya. Kaidah yang kedua yaitu kaidah adzararu yuzalu. Makna dari kaidah ini yaitu bahaya itu harus dihilangkan. Nah, zarar secara etimologi adalah berasal dari kata al-zarar yang berarti suatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Jadi zarar di sini menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudarat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Landasan kaidah ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Juga terdapat dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Abbas yang artinya, jangan membahayakan diri dan orang lain. Yang selanjutnya, cabang kaidah dan contoh aplikasi. Yang pertama, kemudaratan itu menghalalkan larangan-larangan. Contohnya seperti orang yang dilanda bahaya kelaparan diperkenankan makan binatang tanpa disembelih, atau makan binatang yang diharamkan semisal babi dan anjing. Dan yang kedua, kemudaratan itu dapat menghilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contohnya seperti seorang debitor tidak mau membayar utangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap utangnya. Nah, yang ketiga, apa yang diizinkan karena adanya uzur, maka keizinan itu hilang manakala uzurnya hilang. Contohnya seperti kebolehan tayamum bagi seorang yang lagi sakit. Maka ketika sudah sembuh, kebolehan tayamum itu hilang atau tidak berlaku lagi, atau tayamum itu batal lantaran diketemukannya air sebelum waktu sholat.
Keempat, yaitu apa yang diperbolehkan karena doror, maka diukur menurut kadar kemadrotannya. Contohnya seperti kebolehan memakan bangkai bagi seorang hanya sekedar untuk ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. Misalnya seseorang diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri, namun ia tidak mampu melaksanakannya, maka sholat itu dapat dikerjakan dengan duduk atau berbaring. Menolak mudorot didahulukan karena kerusakan akan mengakibatkan pada hilangnya manfaat. Jadi kesimpulannya dari dua kaidah tersebut, yang pertama segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, yang terdapat dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Dan apabila seseorang murtad ketika menjalankan sholat, puasa, haji, dan tayamum, maka batalah semuanya. Hal ini berbeda dengan wudu dan mandi. Keduanya tidak batal oleh murtad, karena perbuatan keduanya tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudorotan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi kaidah ini menjelaskan bahwa manusia harus dijauhkan dari izor atau tidak menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dan juga terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, dan larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, karena hal ini tersebut mengakibatkan kemudorotan bagi masyarakat.